Kalau biasa orang nggak tahu sih, tukang bius katanya. Hydration infus atau hangover cure ya kita nyebutnya. Jadi kita infus orang-orang yang habis mabuk lah. Jadi kita pelayanan infus vitamin di rumah. Jadi kita melayani pasien-pasien yang mau infus vitamin. Jadi kita perlu infus yang cepat, dipastikan pembuluh darah kita yang ya yang nongol, yang besar. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama saya Dira. Dan saya Tommy. Dan kali ini kita mengundang siapa, Tommy? Teman kita namanya Nara. Profesinya dia adalah seorang nurse anestesi. Langsung aja ya. Ya. Halo Nara, apa kabar? Kabar baik? Kabar baik. Sehat pasti ya. Iya dong. Tadi udah spill sedikit kan profesi sebagai perawat anestesi. Apa sih itu perawat anestesi? Mungkin teman-teman ada yang kurang paham. Oke, kita jelasin ya. Kenalin dulu kali ya. Hai, nama gue Nara. Gue karyawan swasta, salah satu karyawan rumah sakit swasta. Terus gue di rumah sakit sebagai nurse anestesi. Jadi apa sih kerjanya? Jadi kita tim sama dokter anestesi kayak ngeracik obat, terus nyiapin obat, sama membantu dokter dalam pembiusan, monitoring, sampai bangunin pasien setelah dibius. Itu sih kerjanya. Anestesi itu berarti bius ya kalau bahasa awamnya ya. Kalau biasa orang nggak tahu sih, tukang bius katanya. Iya, kan orang nggak banyak tahu kan. Ternyata ini tukang bius ya. Tapi apa bedanya dengan perawat-perawat lain? Untuk di rumah sakit ada banyak nurse ya. Selain ada perawat anestesi, ada nurse emergency juga. Kemudian ada ICU juga ada, terus hemodialisa, terus magnet dalam. Ada banyak sih cabangnya. Ternyata perawatnya tuh nggak semua sama ya, masing-masing itu terbagi. Ada kelompoknya. Dia lebih minatnya kemana sih? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih minat ke penyakit dalam, ya dia harus mendalami lagi ilmu penyakit dalamnya. Kalau dia hemodialisa atau cuci darah, yang orang taunya ya hemodialisa itu, dia harus sekolah lagi. Sama halnya kayak anestesi. Kalau aku ngambil anestesi, ya berarti aku harus sekolah lagi. Kayak ada penjuruannya. Ya betul, kayak ada penjuruannya lagi. Berarti nggak satu perawat tuh mengejar semuanya di rumah sakit gitu ya? Enggak. Tapi pas masuk rumah sakit sih pasti kita sekeliling sih. Kita harus nyobain antara ke IGD dulu. Kita kan ada biasanya rolling tuh pas masuk rumah sakit tuh, dia lebih minatnya kemana sih kayak gitu. Nanti rumah sakit ngarahin, ini kayaknya lebih cocok di sini, lebih cocok di sini kayak gitu. Kan aku dengar namanya Nadi Nadi Home Care ya. Itu apa Nadi Home Care? Jadi Nadi Home Care sendiri itu set job aku sih sebagai perawat anestesi. Jadi gue punya bisnis sampingan nih, namanya Nadi Home Care. Jadi kita pelayanan infus vitamin di rumah. Jadi kita melayani pasien-pasien yang mau infus vitamin. Jadi kita pasien booking via admin, habis itu nanti perawat Nadi Home Care yang datang ke rumah buat melakukan pelayanan. Ada apa aja tuh yang bisa diimbus? Di Nadi Home Care sendiri kita ada infus vitamin, namanya Immune Defense Booster Series ya. Jadi kita ada 3, ada basic, ada medium, sama ada expert sih. Perbedaan beda-beda. Dari yang basic sendiri kita dari kandungannya. Yang basic tuh neurobion kalau orang kesehatan nyebutnya, atau kalau orang awam sih bilangnya B kompleks ya. B kompleks sama vitamin C. Itu yang basic. Terus kita juga ada yang medium. Medium hampir sama kayak expert, tapi cuma beda obatnya aja. Dari obatnya, kalau misalnya medium kita pakainya dari Dexa, kemudian kalau expert kita pakai Sernepid dari Bakter. Lebih ampuh sih. Oh gitu. Iya. Tapi ini boleh ya diperjual? Oh iya. Infus vitamin ini diperbolehkan. Kalau ranahnya apa? Karena ranahnya vitamin gitu. Iya, karena ranahnya vitamin. Dan nah, kita kan di bawah pengawasan dokter juga. Kita punya dokter juga. Oh gitu, ada dokternya juga sebenarnya. Berarti datang ke rumah kita bisa kayak booking dulu untuk bisa dapetin. Betul. Jadi nanti biasanya customer atau klien chat admin dulu buat booking. Nanti isi kode itunya, ordernya, nanti apa layanannya mau apa,
tanggal berapa, jam berapa, dan tempatnya. Nanti admin akan balas kayak gitu. Oh. Oh, Ada nggak bedanya yang di rumah sama di rumah sakit dari sisi Beda. pekerjaan? Sama aja sebenarnya pelayanannya. Bedanya kalau di rumah sakit kan lebih ini ya, pasti lebih tempatnya gitu lah. Kalau di rumah kan kita harus bawa barang-barang ke rumah gitu. Jadi agak lebih repot sih sebenarnya. Iya, iya pastinya lebih praktis buat pasiennya, buat tenaga medis yang agak slow. agak Iya, repot ya. betul. Tapi gimana caranya untuk mastiin ketika dibawa produknya maksudnya tetap kualitasnya masih bagus, masih tetap higienis, itu gimana cara mastiinnya? Untuk alkes semua yang dibawa di tim medis di home care, semuanya udah di dalam paket kayak gitu. Kayak misalnya kita set impus tuh kita udah satu paket dan itu dijamin steril kan. Dan kita pun bukanya di depan pasien kan. Untuk obat-obat dia ada tempatnya sendiri. Jadi nggak bisa ada kena goncangan atau pecah kayak gitu enggak. Jadi Udah dipastiin dulu di Iya. awal ya. Tapi jasa seperti ini umum nggak sih sebenarnya di Indonesia? Umum di Indonesia banyak perawat juga yang home care. Apa karena setelah COVID atau emang dari dulu udah ada? Lebih boomingnya setelah COVID sih. Setelah orang karena lebih aware kan sama Ibu vitamin itu setelah COVID kan. Pas COVID sendiri kayaknya orang belum terlalu ngeh tentang vitamin, aware tentang apa sih vitamin. Pas COVID kan semua dicari tuh kayak Sarnepit, semua orang nyarinya Sarnepit. Soalnya ya Sarnepit kayak gitu. Tapi apa semua perawat boleh buka usaha home care seperti ini gitu? Semua perawat boleh, yang penting dia punya STR sama SIPP kata nyebutnya. Kalau STR itu surat tanda registrasi perawat, kalau SIPP itu surat izin praktek. Oh gitu, harus ada Berarti ada lisensinya Iya, ya? ada lisensinya. Jadi Disunat. sembarang juga ya. Betul, Kadira. Betul. Terus kita juga harus ada NIB. Kalau kita pakai, kita kan masih NIB kan, karena kita belum CV atau PT. Gitu. Oh iya, ada NIB Iya, juga ya, kita ada nomor berusaha. Iya betul. Oh Iya. oke. Masih NIB sih. Mungkin nanti. Mudah-mudahan ya, Ya. besar ya. Terus jangkauan sekarang di mana aja nih Mas Nara? Kita tuh ada 5 nurse yang aktif di Nadi Home Care, selatan, barat, timur. Selebihnya lebih mobile sih. Kayak bisa dia lebih ngejangkau daerah Tangerang kayak gitu. Oh, ada iya. base-nya gitu ya di daerah yang dekat. Ya, jadi kita hire tuh per domisili sih. Kayaknya rumah ini tuh ada di sini, ya udah kita hire. Kita kan bisa ngejangkau daerah gitu. Tapi dari mana tuh orang-orangnya? Kenalan kah? Pas sama rekan-rekan sama perawat enggak. juga? Kita hire lewat Instagram. Iya, kita hire perawat. Jadi kan kita kayaknya perlu nih tambahan tenaga medis buat Nadi Home Care. Karena kalau semuanya kayaknya nggak bisa kan. Karena kan semua perawat Nadi Home Care itu aktif di rumah sakit kan. Kayak bagi waktunya agak susah kalau nggak maksudnya kalau cuma ada 2 atau 3. Jadi kita hire lagi kayak gitu. Tapi perawat juga. Tetap perawat juga. Semua perawat Nadi Home Care dia punya SCW sama STR dan aktif. Itu kok salah satu ini ya keharusan ya. Berarti legit ya ini ya. Iya, karena kan STR kita tuh bisa di-scan kan sama barcode kita tuh terlisensi atau enggak. Biasanya datang ke misalnya butuh ini tuh kondisi sakit atau takut sebelum sakit atau gimana sih? Imun booster ini bisa dilakukan pada saat ya badan lagi ngedrop juga bisa, terus lagi sehat kayak dia mau perjalanan jauh itu juga terus. Iya, prepare, betul. Terus kalau misalnya pasien yang udah kayak lemes, terus dia tuh kerja kayak overtime, kayak perlu nih infus vitamin dan vitamin dia tuh kayak nggak bisa dari makan atau minum aja gitu ya, harus infus vitamin dibolehkan kayak gitu. Betul. Infus vitamin. Luar biasa ya. Tapi Mas Nara sendiri nih, yang tadinya perawat kan kepikiran untuk bisa kayak, usaha ini deh gitu, usaha Ya, home care jadi deh. sebenarnya kepikiran tuh kayaknya harus ada set job lain nih, ada set job lain nih gitu. Iya betul. Terus bilang sama partner, kayaknya harus bisa nih, kayaknya orang juga banyak yang nyari gitu. Akhirnya kita biasa dari lingkungan dulu, lingkungan teman-teman deket, habis itu temannya teman. Oh, dari teman-teman awalnya ya. Betul. Dari temannya teman, terus masuk ring 1, ring 2, ring 3. Akhirnya ya ternyata udah deh harusnya jalan ya. Luar biasa ya. By the way juga ini aku kenal Mas Nara karena sebelumnya aku pakai jasa. Aku juga sama. Aku 3 kali atau 2 kali? 3 kali. 3, Katomi 3 kali. Luar biasa ya. Makanya kenapa tadi aku nanya apakah yang perlu
datang itu untuk yang orang yang udah sakit atau yang udah mulai rasa lemas. Karena aku ingat banget pertama kali pakai sakit kemarin kondisinya. Iya, Kak Tommy itu pas pertama pakai Nadi Home Care itu dia lagi demam. Iya, dan mau terus mau ada acara apa nggak salah aku lupa deh. Kamu pergi apa ya? Iya, Jadi supaya biar cepat recovery gitu ya. iya betul, pas recovery. Jadi Kak Tommy itu dulu ya udah dia diam aja. Supaya nggak ada interaksi juga ya dulu kita ya yang pertama ya udah dia tidur ya. Oh gitu ya. Tapi apa sih tantangannya kayak di bisnis Nadi Home Care sendiri? Tantangannya mungkin nyari SDM yang sama kali. SDM Karena yang makin sama. banyak demand-nya ya. Iya betul. Karena kan tahunya ada di home care kan Nara ya susah ya kalau Iya, misalnya iya, harus Iya, Sendiri iya, ya, iya, 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 iya. benar juga ya. nyamain Masuk di SOP ya, Iya, nyamain iya. SOP semua yang taunya kan Nara ya. Nah di home care tuh Nara gitu. Jadi pengennya kalau hire orang tuh ya kayak Nara gitu. Iya sih, aku dari Mas Nara ya, tolong ya. Kita bisa request ya? Saya hanya mau Mas Nara ya. Tapi semua sama. Sama aja ya. Itu ya. Mungkin karena udah kenal, jadi lebih percaya kali ya. Tapi, untuk nurse yang selama ini kita sama kok, udah sama. SOP-nya semuanya udah sama. Oke semuanya. Oh, udah distandarisasi juga ya. distandarisasi. Oh, luar biasa. Iya. Wow, berarti nggak kaleng-kaleng Nggak ini. kaleng. Legit. Luar biasa ya. Sekarang marketnya tuh emang per orang atau mungkin perusahaan juga buat kantornya pakai atau gimana? Nah di home care sendiri kita ada perorangan, ada corporate juga. Tapi corporate juga kita buka. Tapi untuk selama ini banyak. Tapi lebih banyak yang perorangan sih daripada yang corporate. Kalau corporate kan kalau lagi ada event aja kan, kalau misalnya ada event yang dia karyawannya overtime kayak gitu kan, atau lagi ada event kan, jadi biasanya dia yang nuntut karyawannya nggak boleh sakit nih harus Nggak boleh sakit biar kerja terus ya. Iya, benar. Di bus. Kerja apa? Kerja. Tipe. Jangan ya. Kabarnya juga katanya suka dipakai sama orang-orang yang hangover ya. Iya. Oh iya betul. Kita juga ada hydration infusion. Kalau hydration infusion atau hangover cure ya kita nyebutnya. Jadi kita infus orang-orang yang habis mabuk lah. Gitu. Kalau bahasa anak mudanya. Aku nggak pernah sih. Aku juga nggak pernah. Kayak gimana sih rasanya mabuk, guys? Padahal terakhir pakai jasa Nara buat apa? Enggak loh. Kita juga ada namanya hangover cure. Jadi kita memasukkan infusan atau cairan antara 500 sampai 1000 mili untuk pasien-pasien yang habis hangover. Fungsinya apa sih? Jadi dia menghilangkan sakit kepala, mual kayak gitu. Jadi yang dirasain setelah pasien hangover kan udah pasti mual. Udah gitu sakit kepala, mau bangun aja susah gitu. Nah, itu yang kita hilangin sih dengan hangover cure. Itu langsung ya, kalau misalkan aku nih habis dugem dulu, langsung paginya bisa. Kawan kan? Iya, tapi bagusnya tuh setelah hangover tuh langsung telepon, harus telepon. Kan karena kan orang selama ini kan bisa di booking kayaknya aku mau hangover nih gitu kan. Dia udah booking duluan, iya. Jadi standby ya gitu. Jadi standby ya. Tapi bener ada cerita yang pasien gitu tuh dia hangover terus setelah diinfus dia balik lagi ke klub. Lanjut Ya, lagi. lanjut lagi. Kirain mau kerja enggak ya? Ntar lanjut lagi. Dia Part lanjut 2. lagi party gitu. Oh. Ya, mungkin anak muda sekarang dia beda ya. Benar-benar. Tenaganya masih banyak. Iya. Oke. Oke, mungkin pengen tahu juga nih dari sisi, tadi kan udah dari sisi Nadi Home Care-nya ya, mungkin aku pengen tahu juga kayak Mas Nara dari sisi perawatnya nih, atau dari sisi kehidupan pribadinya sehari-hari nih. Awalnya gitu. apakah emang cita-cita mau jadi perawat atau gimana? Iya. Mulainya gimana deh awalnya start? Awalnya, oke. Sebenarnya sih dijeblosin sini Ya, sama orang tua. Ya, jadi orang tua kan mikirnya yang gampang cari pekerjaan tuh kayak kesehatan nih gitu. Terus orang tua mampunya jadi coba deh jadi perawat. Jadi nggak ada kepikiran jadi perawat. Terus udah ayo daftarnya orang tua, ya udah jalanin aja. Oh gitu. Tapi emang suka di bidang kesehatan. Mau nggak mau kali ya. Tapi nggak takut sama jarum suntikan nggak takut ya? Nggak takut. Dulu kalau sekarang udah enggak ya. Ada teman aku. Dan sempet takut. Kalau disuntik, Ya dulu. kan sekarang nyuntik orang. Iya. Tapi kalau suntik sendiri, Sarah juga tetap aja ada rasa takut. Iya. Lebih takut nyuntikin orang atau nyuntikin diri sendiri? Orang kayaknya ya. Sendiri. Kayak orang Sendiri. bosan. Karena udah sendiri. Nah, kalau nyuntikin orang kita udah tahu kan. Kalau ini kan kita harus nyari dulu, terus harus
takutnya nyenggol atau apa kan. Iya, kalau orang kan udah tahu kan. Tapi pernah nggak Mas Nara sendiri karena emang urgent banget kayak mungkin lemas atau apa? Ah ya pernah. Sering lah. Oh Sering. gitu. Luar biasa. Bayangin aku. Sendiri lagi takut banget. Pertama kali ada pengalaman pertama kali nyuntik orang itu gimana? Awal jadi perawat atau Iya. gimana? Kalau di dunia keperawatan sih kita nyoba infus tuh pas kita ke rumah sakit kali ya. Pas kita PKL kalau nyebutnya kali ya. Ya, PKL itu kan di rumah sakit pas semester 2 3 tuh kita ke rumah sakit ya. Biasa dari situ kita diajarin sama senior-senior kita kayak gimana sih cari pembuluh darah yang besar, mana aja sih pembuluh darah yang bisa disuntik kayak gitu. Karena ada kriteria nggak semua pembuluh darah bisa disuntik kan. Gitu. Apa itu? Sama kayak gini nih Kadira. Kalau Kadira lihat aku bisa nyuntik di sebelah mana? Nggak tahu lagi. Tahu lagi. Ayo. Sini nggak sih? Oke. Bukan ya, ke sini. Oke. Waktu itu sih di sini kayaknya ya. Ya, boleh. Nah, kalau kita nyari pembuluh darah ya pastikan pembuluh darah itu yang dia lurus. Nah, Lurus. yang lurus mana? caranya. Ayo. Pembuluh Coba. darah tuh yang mana sih? Yang mana yang dulu? Coba. Yang anatomi. ini. Ya, betul. Nah, Ini ya? nah, Oh. Ini bisa disuntik. Kemudian mana lagi? Betul kamera. Ya, tuh. Oh banyak. Ya, banyak. Kalau cowok dia lebih banyak daripada ya? cewek. Kalau yang ini dia terlalu tipis. Dia terlalu tipis. Jadi kalau misalnya kita perlu infus yang cepat, dipastikan pembuluh darah kita yang ya yang nongol, yang besar. Tapi kalau kita cuma mau infus imun booster ya kita pastiin yang lurus, kecil nggak apa-apa. Karena kita pakai jarumnya nggak, ya kita pakai jarumnya nggak besar. Aku nih kecil-kecil nih. Iya benar, Kadira tuh agak susah nih. Iya, itu juga. Tuh. Aku selalu minta yang kecil Yang ya, kecil ya. yang baby ya. Biar nggak sakit. Itu request Kan aku. jarum juga ada ukurannya kan ya. Betul. Kita ada ukuran jarum, tapi dipakai di Nadi Home Care kita biasanya pakai nomor 24 atau yang warna kuning kalau sering kita pakai atau warna ungu yang lebih besar nomor 26. Bedanya apa tuh Mas Nara? Bedanya tergantung infus yang mau kita pakai. Layanan apa yang diinginkan pasien. Kalau misalnya hydration infusion ya mau nggak mau kita pakai yang besar infusnya karena kita inginkan pasien cairannya masuk cepat gitu. Oh, Beda sama- tergantung berapa gede kantong ini ya. Kalau misalnya kita kalau misalnya hydration infusion atau hangover kita cairannya dimasukin itu hampir 500 sampai 1 liter 1000 mili. Karena kan ngilangin karena ngilangin mualnya terus defisit cairan juga. Kalau air kelapa kurang ya? Yang murah meriah. Iya, air kelapa kurang Tahu banget sih. Gue tahu banget. Susu beruang. Susu beruang. Iya, itu kurang. Karena dia perlu proses. Beda sama cairan dimasukin lewat intravena, dia kan langsung. Oh, Iya. iya. Lebih cepat. Berarti minggu party, Senin kerja aman ya? Aman. Itu aman. Solusi ini. Solusi. Sejauh ini pengalaman paling yang mungkin berkesan apa? Kalau misalnya yang home care deh, kan ketemu orang di rumahnya langsung gitu. Banyak yang cerewet nggak sih? Oh, banyak sih. Yang cerewet ada juga. Ya, kadang ada susah loh Kadira sama Kak Tommy. Kita nyari pembuluh darah apalagi yang cewek nih. Kita perawat Nadi Home Care agak susah. Kadang 2-3 kali infus saya pernah deh. Terus hampir 5 kali pun ada gitu. Karena emang saking sulitnya. Oh nggak dapet. Nggak dapet, iya. Oh, ya, aku pernah 8 kali di rumah sakit. Oh iya. Nah, jadi sampai dicari ke kaki-kaki. Iya, betul. Oh bisa kaki juga? Bisa di kaki. Itu sih yang bikin kendalanya. Jadi Aku kan kurang minum ya waktu itu, aku kurang minum sama kayak terlalu ini mungkin terlalu tegang. Oh itu juga pengaruh ke ininya ya? Ciut hilang dia. Iya. Jadi harus relax. Betul. Karena banyaknya tuh cewek tuh susah pembuluh darahnya, apalagi yang orang gemuk juga sama pembuluh darahnya itu susah. Jadi susah nyarinya ya. Iya, itu sih yang jadi kendala selama ini. Cuma itu aja ya. Sama itu aja. Nah, kalau yang lain sih nggak ada. Ada nggak komplain? Kok saya udah diinjek tapi nggak seger gitu? Masih yang over gitu? Ini kebanyakan minumnya kali ya? Kalau untuk hangover sendiri kita selalu tanya, udah apa yang dirasa setelah infusan kedua tuh bisa kita tanya. Kalau misalnya sakit kepala kita saranin minum air putih dulu. Habis itu kalau misalnya dia masih ada samual, kita kasih anti nauseasnya, kita tambahin anti mualnya apa. Tapi ada dosis-dosis tertentu yang bisa. Iya, tergantung berat badan sama usia. Oh itu juga pengaruh. Itu juga nggak. Akan diukur dulu di awal. Biasanya biasanya kita tanya berat badannya sih. Kalau misalnya berat badannya kurang dari 50, kita cuma ngasih ada dosisnya tersendiri. Oke, ada dosis tertentu. Kan sebelum mulai tuh sempat kayak dites dulu apa namanya tekanan darah Iya, dan lain-lain. Itu Hmm. akan pengaruh ke apa yang mau dikasih nanti ya?
Oh enggak, kalau misal TTP itu enggak ngaruh di bakal kita Oh, biar hasilnya. tahu aja datanya gitu ya. Bisa tahu aja. Kalau Hmm. kita nyebutnya kalau di bahasa kesehatan ini pengkajian dulu. Hmm. Kita cek dulu tekanan darahnya berapa, Hmm. terus dia ada demam atau enggak, Hmm. kemudian saturasinya berapa. Kayak gitu. Oh. Luar biasa ya. Banyak nih ilmu ini. Ini kayak ke depan profesi ini, maksudnya yang di home care ya, Hmm. makin banyak demand-nya kan. Ya, betul. Berarti akan berkembang terus dong. Di dunia kesehatan kan selalu berkembang ya, Mm-mm. makanya dunia home care ini pasti akan berkembang gitu. Dan nah di home care kan mungkin nggak hanya home care, mungkin nanti ada Oh, yang Kayak lain. gitu ya. Apa kebocoran buat Oh. teman-teman? mungkin bakal banyak layanan di Nadi Home Care, Oh. kayak misalnya hitan atau sunat, terus kita nanti mungkin ada perawatan luka, kayak luka-luka diabetes tuh, nanti kita juga bakal ada ke depannya. Oh, gitu. Iya, ganti Oh, balutan, terus pasang NGT yang selang lewat hidung kan ada tuh orang tua atau perawatan Itu lansia datang di ke rumah. gitu ya? Iya, betul. Nanti kita ke depannya sih doain aja bakal. Berarti gandeng teman-teman yang perawat yang lain itu ya, nggak hanya yang apa infus ya? Iya, Infus betul, ya? dari infus. Nanti Oh. kita bakal ada pelayanan lain selain itu. Perawatan luka juga pasti. Tapi Mas Nara sendiri juga melakukan itu untuk Ya, kesehariannya tetap. atau gimana? Kita yang pasti kita nyamain SOP dulu, nanti aku dulu yang terjun, nanti kita samain sama perawat lain biar nanti sama kayak gitu. Tapi seru sih kalau bisa kita tanam di rumah ya, nggak repot. Iya, betul. Tapi anak ya, nggak dewasa. Ya juga sih. Anak ya, nggak dewasa. Gitu. Bisa kepikiran ya, dari kapan nih kalau yang ini untuk next-nya ini udah mulai Kita sih udah mulai Mulai obrolin para- sih, obrolin gitu. sama adminnya, sama partner, mungkin ke depannya sih. Ya, insya Allah tahun depan mungkin kita mulai. Oh, amin, mudah-mudahan diperlancar ya. untuk ini Amin. ya. Luar biasa loh. Mas Nara ini mulai dari profesinya sekarang udah mulai jadi usaha Iya. dia sendiri ya. Oh, tapi Mas Nara sendiri biasanya kalau di luar kegiatannya, di luar dari sebagai nurse ataupun di Nadi Home Care ngapainnya biasanya? Aku punya TikTok. Oh. Oh ya, Kontennya berhubungan sama Iya. kontennya apa nih? Saya berhubungan sama Iya. pekerjaan atau di luar itu? Berhubungan sama pekerjaan sih. Oh, di masih rumah nyambung sakit. juga. oh Ya, diam juga. ya die in nurse life. Oh. Jadi kesehariannya ngapain aja sih kalau nurse kayak gitu. Di rumah sakit juga nggak hanya di home care. Iya, betul. Oh. Literally itu semua di rumah sakit sih, dilakuin Rata-rata di videonya. rumah sakit? Ya, Oh, itu menceritakan biasanya apa aja? apa aja sih biasanya yang ceritainnya keseharian nurse tuh biasanya ngapain sih, kayak kita ngeracik obat, kayak iya, terus seru ya. kalau kita ngebangunin pasien tuh kayak gimana sih, terus ada edukasi juga, ngebahas obat juga di situ. Kalau mau dilihat ada di TikToknya. Berarti edukasi ya, Iya, berarti iya, ya. edukasi Kita kalau kasih ya nyebutnya. TikToknya ya. Bisa tonton ya. Ya, mengedukasi sih. Oh, tujuannya untuk mengedukasi teman-teman juga Betul. ya. Kalau menurut Mas Nara, buat teman-teman mungkin yang tertarik mau jadi perawat, apa sih yang mesti dimulai awalnya? Sebenarnya Selain sekolah Selain perawat sekolah. Ya, bekal-bekal apa Bekal-bekal skill apa, gitu. ya. Oh. dalemin dulu aja sih kayaknya, mau jadi perawat apa enggak sebenarnya dipelajari dulu. Jangan asal terjun. Oh, iya. Karena banyak pas kuliah tuh ya semester 2, semester 3 out karena bukan passionnya Oh kali ya. gitu. Iya. Tapi Mas Nara yang bukan Iya. bukan passionnya sekarang Iya. jadi Ya anak nurut sama orang tua Iya, nih. karena bener. jadi keterusan ya. Iya, ya tuntutan nih orang tua kayaknya. Sekolahnya berat nggak Mas Nara? Sekolahnya berat. sampai ada yang nggak tahan satu Iya, bulan. karena ada orang yang nggak tahan darah, nggak tahan iya. apa ya, karena luka gangren atau itu kan bau kan, mungkin nggak sesuai kayak gitu. Oh gitu, berarti harus prepare Dari diri sendiri dulu, ya. juga ya. Betul. Kayak mentalnya kuat Kuat nggak nih nggak untuk sih? ngadepin Ha-ha. hal-hal ini? Iya, iya, iya. Betul. Oh, Kayak gitu. Terus kalau dari pribadinya sendiri. Terus kalau misalnya udah benar jadi perawat ya udah daftar gitu. Oke. Tuh. Terus baru penjurusannya pas Iya, udah baru. tahu pengen arahnya kemana tuh dari mana itu? Setelah lulus dari perawat, kerja dulu di rumah sakit. Kerja dulu di rumah sakit, nanti pas di rumah sakit nih baru passionnya di mana sih? Passionnya di mana? Ya baru sekolah lagi. Oh, terus sekolah lagi. Sekolah juga? lagi tetap Oh, gitu. dari kayak aku kan gabung di rumah sakit swasta,
2013. Habis itu aku 2 tahun di rumah sakit di ruangan kamar operasi. Kayaknya aku lebih tertarik nih sama obat atau Anestesi, apa ya. ya anestesi, ya udah akhirnya aku sekolah lagi. Sebelum ke yang lebih penjurusan gitu, kerjain semuanya atau Kerjain semuanya kayak di operasi, kayak instrumen semua apa sirkulasi semua. Terus pas kayaknya bakal mantep di anestesi, ya udah akhirnya sekolah lagi. Akhirnya udah. Udah berapa lama berarti in total? In total aku lulus tuh 2013, sekarang 2014. Oh, 11 tahun ya? Ya. 11 tahun. Lumayan Lumayan ya lama. pengalamannya. Dan nggak pindah rumah sakit, satu rumah sakit. Sampai Satu sekarang. lagi ya? Wow, luar biasa ya teman-teman, sih loyal. Patut untuk apa Ditiru. ditiru ya. Berarti kalau di rumah sakit tuh tugasnya nemenin dokter spesialis anestesi gitu ya? Oh iya, jadi aku tuh kerjanya di rumah sakit tuh kita partner sama dokter anestesi. Jadi dokter anestesi di rumah sakit aku kan satu dokter anestesi operasi sehari tuh bisa hampir 40-50 operasi. Ya, jadi aku tuh tahu udah tahu. Jadi sebelum aku dinas tuh aku udah tahu aku tuh bakal operasi yang mana aja. Ya udah, berarti aku nyiapin dari mulai pasiennya, aku perkenalin diri ke pasiennya, habis itu aku ngeracik obat menurut berat badan. Terus obat-obat yang bakal dipakai, pasiennya tuh mau bius apa sih, mau bius umum atau bius spinal kayak gitu. Terus nanti biasanya aku kita kontekan atau kita bilang ke dokter ini mau apa biusnya, oh gini-gini, nanti mau disiapin apa, oke, nanti kita siapin. Nanti pas dokter anestesinya pas kita ke pasien pas mau bius ya, tektokan aja pasien sama dokter anestesi dia mau di atas mau di bawah. Kalau di bawah berarti dia obat, kalau di atas berarti kita megang inhalasi pasien. Oh, jadi ada persiapan dulu Ada ya? persiapannya, persiapan itu lebih panjang. Langsung nih pegang pasien Betul. kayak gitu ya? Iya, tetap. Harus ada persiapan. Ada persiapan obat-obatnya. Apalagi pasien-pasien yang biusnya setengah badan tuh kita harus tetap siapin bius umum juga, karena kalau misalnya biusnya gagal ya mau nggak mau kita pasien biusnya umum kayak gitu. Kalau ngebangunin itu juga pakai bius. Obat juga, betul. Kalau ngebangunin pasien juga, kalau misalnya bius umum pakai obat juga. Jadi kita pastikan dulu pasien-pasien yang mau dibangunin setelah operasi itu operasi udah selesai, atau pada saat operasi jahit kulit udah selesai. Oh, gitu. Nah, Oh itu bukannya sekali anestesi itu kayak ada berapa lama gitu, kita bangun sendiri nggak gitu ya? oh enggak gitu. Belum tahu. ada. Kayak Bangun sendirian nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba ini biasanya udah habis. Udah habis. Iya, jadi obat bius itu bisa kita mainin karena ada mesin di rumah sakit yang bisa ngontrol pasien ini masih dalam obat bius atau enggak kayak gitu pasti. Bisa ketahuannya gimana? Kita masuk dari masker relaksan sih yang kita kasih. Masker relaksan itu kita ada dua, antara pakai atracurium atau rocuronium kayak gitu. Jadi dia bekerjanya antara 25 menit sampai 30 menit setiap kali kita ngasih obat itu ya. Jadi setiap pasien, kalau misalnya pasiennya mau selesai operasi 20 menit atau 30 menit selesai operasi ya kita jangan kasih dulu. Ya karena udah tahu pasiennya mau bangun kayak gitu. Nanti setelah pasiennya selesai operasi udah ditutup lukanya, baru kita namanya obatnya reverse. Kalau buat ngilangin efek ya kelamaan itu juga nggak bagus ya mungkin ya. Kelamaan di bius, terus kalau pas bangun lupa. Tapi pasien-pasien yang setelah dibius itu dia nggak langsung sadar, pasti ada mabok gitu. iya kayak Halusinasi ya? Iya betul, terus nggak langsung sadar. Paling sadar. Mana teman-teman saya? Sadar tuh pasti di ruang pemulihan, dia baru ingatannya tuh kembali semua. Jadi pas di kamar operasi dia nggak nyadar, walaupun dia udah bangun pasti dia nggak akan sadar. Nggak tahu ya. Iya. Berarti kalau yang home care lebih simpel sebenarnya ya, lebih kayak ke vitamin, Iya. supaya seger, supaya cepat recovery kalau sakit. Betul sekali. Kalau di rumah sakit kompleks ya. Yang banyak kayak rumah sakit. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Nara untuk sharing-sharingnya. Mungkin bisa di-share kalau misalnya mau butuh jasanya Nadi kemana, Instagramnya Ya, apa? mungkin Instagramnya kita akan kasih Instagramnya ya. Oke, siap. Oke, kalau gitu thank you Sukses. banget. Thank you. Sukses terus untuk Mas Nara Terima dan kasih. Nadi Home Care. Kadira, Kak Tommy. Oke, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.